Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 99. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala faslun. Pasal tersendiri. Qala rahimahullah wa qad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli rak'ataini ba'dal witri. Ada riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan beliau dulu salat 2 rakaat setelah witir. Sudah selesai witir, kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan dengan 2 rakaat. Jalisan taratan. Kadang-kadang 2 rakaat itu beliau kerjakan dengan duduk dari awal sampai akhir. Wa taratan yaqra'u fihi ma jalisan. Fa idza arada an yarka'a qama faraka'a. Kadang-kadang beliau ketika membaca dengan duduk. Apabila akan ruku, beliau berdiri, baru kemudian ruku. Fa fi sahihi Muslimin an Abi Salamah qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim dari seorang tabi'in namanya Abu Salamah Ibn Abdurrahman, itu anaknya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang salat yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah salat malam. Faqalat, kata Aisyah, kana yusalli 13 rak'atan. Beliau dulu salatnya 13 rakaat. Yusalli 8 raka'atin thumma yutir. Beliau salat 8 rakaat kemudian witir. Thumma yusalli rak'ataini. Setelah witir beliau salat 2 rakaat. Maka totalnya berapa kalau yang witir itu 3? 13. 8 rakaat kemudian witir 3 rakaat. Setelah witir dilanjutkan dengan 2 rakaat. Wa huwa jalisun. Salat 2 rakaat setelah witir itu dikerjakan sambil duduk. Fa idza arada an yarka'a qama faraka'a. Apabila beliau ingin ruku, maka beliau berdiri dulu, barulah ruku. Thumma yusalli rak'ataini ba'da nida'i wal iqamati min salati subhi. Kemudian beliau juga salat 2 rakaat baina ya. Thumma yusalli rak'ataini baina nida'i wal iqamati min salati subhi. Kemudian beliau juga salat 2 rakaat antara azan dan iqamah pada salat subuh. Yang kita kenal dengan salat fajar, ya, salat sunnah subuh. Qala wa qad ushkila hadza 'ala katsirin minan nasi. Keterangan di atas menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Fadhannuhu mu'aridan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Mereka menilainya ini kontradiksi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikan salat witir sebagai akhir dari salat yang dikerjakan kalian di malam hari. Artinya, kalau sudah witir, ya udah selesai salat malam. Ini kok seakan-akan bertentangan. Kalau keterangan di atas kan setelah witir, beliau melanjutkan dengan 2 rakaat. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Was-shawabu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka penjelasan yang benar adalah an yuqala, kita mengatakan inna hataini rak'ataini tajriyani majras sunnati wa takmilal witri.
bahwa 2 rakaat yang dimaksud di atas itu kedudukannya sama dengan kedudukan sholat sunnah dan penyempurna witir. Fa innal witra ibadatun mustaqillatun. Karena sesungguhnya sholat witir itu adalah ibadah yang terpisah dan tersendiri dari sholat malam. Wala siyama in qila biwujubi. Lebih-lebih kalau ada yang berpendapat sholat witir itu wajib. Karena sebagian ulama mengatakan witir itu wajib hukumnya, bukan hanya sunnah. Maka fatajri rak'atani ba'dahu majra sunnatil maghribi minal maghrib. Maka 2 rakaat setelah witir itu sama dengan sholat sunnah maghrib 2 rakaat setelah sholat maghrib. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Sholat witir berapa rakaat? 3 juga. Sama-sama 3 ini. Untuk sholat maghrib disunahkan sholat sunnah 2 rakaat setelahnya. Bahkan itu termasuk sholat sunnah yang muakkadah ya, sudah kita baca sebelumnya. Ya, rawatib. Sholat maghrib 3 rakaat, setelahnya ada 2 rakaat. Kata Ibnu Qayyim, tajri majra sunnatil maghrib minal maghrib. Nah, 2 rakaat setelah witir, 3 rakaat witir, 2 rakaat setelahnya. Ini mirip. Ya, 2 rakaat setelah witir mirip dengan 2 rakaat setelah maghrib. Fa innaha witrun nahari. Karena 2 rakaat tersebut adalah witir untuk siang hari. Wa rak'atani ba'daha takmilun laha. Sementara 2 rakaat setelahnya itu untuk menyempurnakan. Fakadzalika ar-rak'atani ba'da witril laili. Maka seperti itu jugalah dilaksanakan 2 rakaat setelah witir malam. Ada witir siang, ada witir malam. Witir siang itu apa? Maghrib. Karena salat maghrib itu dikerjakan di penghujung siang, masuk di awal malam. Wallahu alam. Ini penjelasan dari Ibnu Qayyim. Ya, penjelasan dari Ibnu Qayyim. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang ini, beliau mengatakan itu menunjukkan al-jawaz. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ini kemarin beberapa yang bertanya juga, ketika seseorang sudah melaksanakan tarawih, ya pertanyaannya begitu kan ya, salat tarawih di masjid kalau bulan Ramadan, atau dia sholat sendiri di rumah sholat malam sampai witir selesai di awal atau di tengah malam, kemudian dia tidur, malam hari dia bangun, boleh enggak dia ingin sholat lagi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, hadis ini menunjukkan boleh, yang penting tidak mengulangi witir. Yang penting tidak mengulangi witir. Karena dalam satu malam tidak ada 2 witir. Itu lebih mudah dibandingkan penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang seperti tadi kita dengar. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas hadisnya sahih. Selama masih bisa dikompromikan, kita belajar seperti itu dan diajarkan para ulama, ketika ada 2 dalil sama-sama sahih, selama masih bisa dikompromikan, kompromikan. Kenapa? I'malu ad-dalilain aula min ilgha'i ahadihima. Karena hukum menyatakan mengamalkan dan melaksanakan 2 dalil, tentunya itu lebih baik daripada salah satu harus diabaikan. Kecuali kalau nggak bisa dikompromikan sama sekali. Begini kan nggak mungkin, di seperti ini kan nggak bisa. Ya udah, berarti salah satu harus diabaikan. Tinggal nanti dicari itu mansuh apa enggak secara sejarah, mana yang lebih dahulu. Ya. Kalau di sini kan masih bisa dikompromikan. Ya. Di antaranya kompromi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa status 2 rakaat setelah witir itu adalah penyempurna witir. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala menjelaskan bahwa 2 rakaat setelah witir yang dikerjakan Nabi itu untuk menunjukkan boleh walaupun sudah sholat witir, kemudian ingin lagi melaksanakan sholat sunnah. Yang penting ketentuannya adalah 2 rakaat, 2
rakaat. Wallahu a'lamu bissawab. Qala rahimallahu ta'ala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi kunutil witri wa du'a'i ba'dahu. Pasal berikut ini penjelasan tentang kunut witir dan doa setelahnya. Sering kita mendengar kalau imam-imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mereka di akhir salat tarawih itu berdoa ya, dan juga baca witir ya Mas, kunut ya Mbakmu ya. Panjang nggak Mbakmu? Panjang Bang. Bahkan kadang-kadang doanya lebih panjang daripada salatnya. Tahun ini pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Agama, kalau kita bilang, menyebarkan edaran agar imam-imam salat tarawih untuk tidak memperpanjang, ya, untuk tidak memperpanjang bacaan doa ketika kunut witir. Artinya tidak sepanjang yang seperti sebelum-sebelumnya. Dijelaskan di situ karena kondisi umroh tahun ini itu sangat padat sekali. Ya, sangat padat sekali ya, sehingga masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas sampai sekarang itu masih diamalkan. Nah, dan tentunya kita juga berusaha untuk mengamalkan sesekali ya, karena hukumnya sendiri bukan hukum yang wajib. Qala rahimahullah wa lam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qanata fil witri illa fi hadithin. Tidak ditemukan riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membaca kunut ketika witir, kecuali hanya di dalam satu hadis. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah an Ubay bin Ka'b, dari Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru fa yaqnutu qabla ruku'i, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu melaksanakan salat witir, kemudian sebelum rukuk beliau membaca kunut sebelum rukuk. Wa qala Ahmadu fi riwayati ibnihi Abdullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam riwayat yang disebutkan oleh putranya sendiri yaitu Abdullah bin Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan akhtarul qunuta ba'da ruku'i, saya sendiri lebih memilih untuk membaca doa kunut setelah ruku. Ya, seperti yang diamalkan hari-hari ini oleh para a'immah, para imam salat. Kunut itu dibaca setelah ruku. Inna kulla syai'in thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunuti innama huwa fil fajri lamma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i. Karena semua hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait kunut itu dilakukan ketika salat subuh setelah mengangkat kepala dari ruku. Berarti membaca kunutnya setelah ruku, sebelum subuh. Wa kunutul witri akhtaruhu ba'da ruku'i. Sehingga kunut witir saya sendiri memilih dilakukan setelah ruku. Walam yasihha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kunutil witri qablu aw ba'du syai'un. Sementara kunut ketika salat witir itu tidak ada satupun hadis yang sahih menjelaskan secara pasti dilakukan sebelum atau setelah ruku. Yang ada keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan kunut ketika witir. Di mana atau kapan, sebelum ruku atau sesudah ruku? Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, itu nggak ada riwayatnya kita temukan. Maka Imam Ahmad rahimahullah lebih memilih untuk melakukannya setelah ruku. Kenapa? Disamakan dengan kunut yang dilakukan Nabi ketika sholat subuh saat terjadi nawazin itu. Wallahu a'lam. Wa qala al-Khallalu akhbarani Muhammad ibn Yahya al-Kahhalu annahu qala li Abi Abdullah fil qunuti fil witri. Pernah ditanyakan kepada Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad rahimahullah tentang kunut ketika witir, faqala laisa yurwa fihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un walakin kana Umar yaqnutu minas sanati ila sanati. Kata Imam Ahmad waktu ditanya saat itu, tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan tentang kunut ketika witir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satupun hadis enggak ada. Walakin, akan tetapi Umar radhiyallahu anhu melakukan kunut
dari tahun ke tahun. Wa qad rawa Ahmad wa ahlus sunani min haditsil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma, dari Al Hasan ibnu Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan untukku beberapa doa yang aku baca saat kunut witir, yaitu Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alait, innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait, zadan nasai wal bayhaqi wa la ya'izzu man adait. Ya, maka sesekali doa ini diamalkan ketika kita melaksanakan witir setelah ruku sebelum sujud. Nah, monggo silahkan imam yang ditunjuk di Musholla Al-Ilmu nanti bisa dipraktekkan. Ini tahun lalu juga kita praktekkan, gitu saja ya. Tahun lalu juga kita praktekkan di sini, karena itulah sunnah dari Nabi Muhammad SAW dan sunnah para sahabatnya. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wal qunutu fil witri mahfuzun an Umar wa Ubayyin wa Ibn Mas'udin. Kunut witir itu ada riwayat-riwayat yang sahihah dilakukan oleh Umar ibn Khattab, Ubay bin Ka'ab, Ibn Mas'ud. Wa riwayatu anhum bihi asahhu minal kunuti fil fajri. Riwayat dari para sahabat, apalagi yang disebutkan tadi nama-namanya, ya, tentang kunut witir itu statusnya lebih sahih dibandingkan kunut subuh. Wa riwayatu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kunutil fajri asahhu anhu min riwayati fi kunutil witri. Sementara riwayat yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait kunut subuh lebih sahih dibandingkan kunut witir. Yang jelas yang dibawakan Ibnu Qayyim rahimahullah semua ada riwayatnya. Semua dari riwayatnya. Qala wa qad rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i min hadits Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witri. Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dari hadis Ali bin Abi Talib, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat salat witir di antara yang beliau baca, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min saqatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Ini termasuk yang dibaca Mahmud ya. Tiap malam ini dulu. Ini ya. Qala fi ihdar riwayat Nasa'i. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i, kana yaqulu idza faragha min salatihi wa tabawwa'a madja'ahu. Ditambahkan di sana bahwa doa ini juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai salat, juga ketika akan tidur. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala dzalika fi sujud. Dan juga ada riwayat sahih menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca doa di atas ketika sujud. Fala'allahu qalahu fi sholati wa ba'daha. Maka kesimpulannya kata Ibnu Qayyim, maka mungkin sekali doa di atas tadi dibaca Nabi ketika salat dan sesudah salat. Selama riwayatnya sahihah, yang jelas benar. Qala wa dzakara al-Hakim fil Mustadrak min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa witrihi. Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat witirnya, kata Ibnu Abbas, "Tsumma autara." Kemudian beliau melaksanakan salat witir. Falamma qada salatahu sami'tuhu yaqulu. Selesai salat, kata Ibnu Abbas, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nuran wa tahti nura
wa amami nura wa khalfi nura waj'alni yawma liqa'ika nura. Selalu minta cahaya di hati, di mata, di telinga, sebelah kanan, sebelah kiri, di atas, dari bawah, di depan, dari belakang, dan pada hari kiamat nanti. Kita meminta cahaya. Qala Quraibun wa sab'un fit tabuti. Kata Quraib rahimahullah, ya, dan masih ada 7 yang lain, tapi saya lupa. Disebutkan dalam catatan kaki maksudnya. Falaqitu rajulan, itu kan disebutkan hati, ya, mata, telinga, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, hari kiamat. Ada 10. Kata Quraib rahimahullah, masih ada 7 yang lain. Falaqitu rajulan min waladil Abbas. Suatu saat saya bertemu dengan salah satu anaknya Al-Abbas. Karena hadis ini datangnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fahaddatsani bihinna. Ternyata juga meriwayatkan hadis yang sama dengan di atas kepada saya. Fadzakara, ditambahkan di dalam riwayat itu lahmi, daging. Jadi minta daging bercahaya. Wadami, darah. Asabi, tulang. Sya'ri, rambut. Basyari, kulit. Wa dzakara khaslataini. Berarti kan tambah 5 itu ya. Lahmi, dami, asabi, sya'ri, basyari. Ada 5. Wa dzakara khaslataini. Dan disebutkan juga 2 lainnya. Qala wa fi riwayatin Nasa'i fi hadzal hadits wa kana yaqulu fi sujudih. Al-Imam An-Nasa'i rahimallahu taala menyebutkan riwayat bahwa doa di atas pun dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Qala wa qad dzakara Abu Dawud wa An-Nasa'i min hadits Ubay bin Ka'ab. Dari hadits Ubay bin Ka'ab, beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahadun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika salat witir yang beliau baca pada rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Berikutnya qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang paling terakhir qul huwallahu ahad. Fa idza sallama, kalau selesai salam, qala, beliau mengatakan subhanal malikil quddus salasa marratin, 3 kali. Yamuddu sautahu fi tsalitsati wa yarfa'u. Untuk yang ketiga suaranya ditinggikan dan suaranya dipanjangkan. Jadi kalau yang pertama pelan, biasa, lirih, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Nah yang ketiga, subhanal malikil quddus. Apanya? Sendiri. Ya kalau pas baca bareng tanpa dikoordinir juga nggak apa-apa. Gitu. Apanya? Hah? Iya, semua jadi imam, jadi makmum. Baca. Sendiri-sendiri. Durasi itu tadi. Yang pertama, kedua biasa, yang ketiga dipanjangkan dan ditinggikan suaranya. Tapi kalau pas kita sholat, itu kan pengalaman saya juga, sholat di kampung, memang orang kampung juga gitu. Jadi pas kita assalamualaikum warahmatullahi, terus kita praktekkan subhanal malik, terus di belakang juga sama, ya nggak ada masalah. Kita kan tidak berniat untuk mengomando, tapi karena kebiasaan masyarakat di situ membaca di situ ya sudah, memang terdengarnya bareng, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Buktinya kalau saya diem, mereka juga membaca. Jadi ya udah, mau selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya kan, terus subhanal malikil quddus, belakang subhanal malikil quddus, ya udah. Ya, memang sunnahnya begitu. Yang ketiga, wa hadza lafdzun Nasa'i zadat Daruqutni. Al-Imam Ad-Daruqutni menambahkan Rabbul malaikati waruh. Ada tambahan riwayat itu, subhanal malikil quddus 3 kali, kemudian ada tambahan selanjutnya dengan Rabbul malaikati waruh. Wallahu a'lam bishawab. Saya kemarin sering ditanyakan ya tentang salat witir 3 rakaat sekaligus ya. Bukan 2-1 tetapi langsung 3. Syekh Syekh bin Baz rahimallahu taala pernah ditanya terkait ini. Ya. Ada suaranya juga ya, karena di
website resmi beliau nih. Ini apa namanya? Jadi websitenya beliau resmi. Jadi apa namanya yang ditulis begini itu pasti ada suaranya, pasti ada suaranya. Jadi apa otentik. Kata Syekh bin Baz rahimallahu taala, "Thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu awtara bi thalathin mafsulatin yusallimu min athnataini wa awtara bi wahidatin." Jadi ada riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beliau melaksanakan witir itu 3 rakaat dipisah. 2 rakaat salam, kemudian dilanjutkan dengan 1 rakaat. Jadi 3, tapi pelaksananya 2 lalu 1. Wa hadza huwal ghalibu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu yutiru bil wahidati wahdaha wa yafsilu ma qablaha. Jadi beliau witirnya 1 rakaat saja. Sementara 2 rakaat sebelumnya dipisah dengan salam. Wa kana fil ghalibi yusalli 11 yusallimu min kulli thintaini. Dan seringnya Nabi Muhammad SAW salat itu 11 rakaat. Tiap 2 rakaat salam. Thumma yutiru biwahidatin. Kemudian beliau witir dengan 1 rakaat. Wa rubbama autara bi thalathin saradahunna lam yajlis illa fil akhirati. Wa hadza qalilun. Tetapi kadang-kadang Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat witir 3 rakaat bersambung. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang terakhir, rakaat yang ke-3. Tapi kata beliau statusnya wahadza qalilun. Tetapi ini jarang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wal ghalibu annahu yusallimu minathintaini. Yang paling sering dikerjakan Nabi, beliau salamnya 2 rakaat baru dilanjutkan dengan 1 rakaat. Sehingga ada riwayatnya yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam salat witirnya 3 rakaat sekaligus. Ini supaya kita kalau di masyarakat, ya apalagi kalau sudah ditetapkan sebagai sebuah kesepakatan panitia atau ya takmir, bahwasanya salatnya 2 2 2 2 3, ya sudah kita ikut aja. Itu juga sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.